Nah, silakan masuk. Ya Pak. Mangga silakan duduk. Baik, biar lebih rileks dan juga lebih santai, silahkan bisa untuk tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Gimana? Udah agak rileks? Ya Pak. Sudah nyaman duduknya? Ya. Baik, sebelumnya Bapak ingin bertanya, ini itu sama siapa? Bapak lupa gitu ya? Nampaknya Pak. Oh, Nak Fajar sama Nak Fajar. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Bentar Bapak cek dulu ya. Nak Fajar kelas 10 dari data siswa. Oh iya, ini ada Nak Fajar kelas 10B. Iya Pak. Ya, kelas 10B. Nak Fajar itu tempatnya, rumahnya di mana ya? Di Cidaun Pak. Di Cidaun. Ya, kalau kesini, kalau sekolah biasanya naik apa? Jalan kaki, naik motor, atau gimana? Iya naik motor. Oh, naik motor sama siapa biasanya? Sama teman, sama atau sendiri? Sendiri Pak. Oh, sendiri dari Cidaun naik motor sendiri. Iya. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu nih, Nak Fajar ini pernah gak melakukan konseling dan sebagainya? Sebelumnya belum Pak. Oh, belum ya. Bapak sedikit jelaskan dulu ya, bahwa dalam konseling itu ada asas-asasnya. Nah, diantaranya itu ada asas kerahasiaan sama asas keterbukaan. Nah, apa sih asas kerahasiaan ini itu? Asas kerahasiaan itu jadi apapun masalah yang keluarkan atau yang dibicarakan sama Nak Fajar, insya Allah terjaga kerahasiaannya. Jadi yang tahu itu cuma Nak Fajar, Bapak, dan juga sama Allah gitu ya yang tahu. Insya Allah asas kerahasiaan ini, masalah Nak Fajar tidak akan bocor gitu ya. Terus yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini itu jadi nanti Nak Fajar silahkan mengutarakan semua masalahnya gitu ya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi gitu. Insya Allah kan tadi ada asas kerahasiaan, jadi insya Allah masalah yang dibukakan atau yang dilontarkan oleh sama Nak Fajar, insya Allah kerahasiaannya itu bisa terjaga gitu. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, tujuan Nak Fajar datang ke ruang BK ini ada apa? Jadi gini Pak. Tujuan saya datang ke sini, saya mau konsultasi ke Bapak. Saya itu orangnya kurang percaya diri. Saya minder jika bergaul dengan teman-teman saya, karena saya merasa teman sama saya itu pintar-pintar dan kaya-kaya. Bahkan ketika saya disuruh presentasi di depan, saya tidak mau untuk melakukannya. Oh, jadi itu permasalahannya. Iya Pak. Nah, sebelumnya Nak Fajar tahu gak kalau setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Tentu tahu Pak. Nah, begitupun dengan Nak Fajar. Nak Fajar itu mempunyai kelebihannya gitu ya. Jadi jangan sampai minder dengan orang lain atau tidak percaya diri ketika bertemu orang lain, minder bergaul dengan orang lain gitu, karena Nak Fajar juga memiliki kelebihannya gitu. Jadi fokus saja terhadap kelebihan yang dimiliki oleh Nak Fajar gitu ya. Di sini juga kami gitu ya selaku guru memperlakukan peserta didik, memperlakukan murid itu semuanya sama, baik itu dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Itu kami memperlakukannya itu sama, tidak dibeda-bedakan gitu ya. Bentar,
Bapak lihat dulu gitu ya, Bapak lihat dulu di sini Nafazar. Nah, kalau dilihat dari segi akademik nih, Nafazar itu sangat baik sekali. Lihat, matematikanya juga sampai 80, bahasa Inggris 85. Ini nilai akademik Nafazar itu sangat baik. Jadi untuk apa minder dengan orang lain gitu ya. Nah, Nafazar juga selain bagus dalam bidang akademik, Nafazar juga perlu untuk mengembangkan potensi dirinya, potensi diri Nafazar. Seperti apa gitu ya? Bisa dalam hal percaya diri, Nafazar harus bisa mengembangkan dalam hal itu. Karena sayang sekali gitu ya, sangat disayangkan sekarang nilai akademik Nafazar itu sangat bagus. Jadi sayang loh kalau tidak dilihat oleh orang lain. Jadi orang lain tidak bisa mencontoh terhadap Nafazar. Nafazar itu patut loh atau harus loh siswa seperti Nafazar itu untuk dicontoh dalam segi nilai gitu. Jadi selain bagus di akademik, kembangkan potensi Nafazar yang dimiliki. Jadi jangan sampai Nafazar itu minder dan sebagainya. Tuh. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya lagi nih. Apakah Nafazar sebelumnya pernah presentasi atau berbicara di depan teman-teman Nafazar, berbicara di depan kelas? Pernah Pak. Pernah. Nah, waktu presentasi atau berbicara di depan umum, apa yang Nafazar rasakan? Saya merasakan gugup dan tidak percaya diri. Bahkan suara saya ketika presentasi gemeteran. Bahkan materi-materi yang sudah saya hafal blank ketika. Oh gitu. Ya. Iya sih, Bapak juga merasakan apa yang saat itu Nafazar rasakan gitu ya. Tapi untuk kedepannya Nafazar harus lebih bisa percaya diri gitu ya ketika presentasi di depan teman-teman Nafazar yang dianggap Nafazar, yang anggapan Nafazar teman-temannya itu pintar dan sebagainya. Nah, untuk kedepannya Nafazar harus bisa lebih percaya diri gitu ya. Ya, pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif gitu ya sama Nafazar. Terus ucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif bahwa Nafazar itu bisa loh, Nafazar itu bisa melakukannya. Nafazar itu pasti baik loh ketika presentasi. Nah, pikirkan hal-hal yang hal-hal positif seperti itu. Ucapkan kata-kata yang dapat menumbuhkan semangat Nafazar supaya lebih percaya diri. Terus juga perbanyak latihan gitu ya, berbanyak latihan begitu di rumah ya, berbicara di depan kaca dan sebagainya. Untuk apa? Supaya Nafazar bisa lebih percaya diri. Tuh. Nah, untuk Nafazar sendiri setelah melakukan konseling ini, apakah Nafazar mempunyai sebuah perencanaan atau langkah-langkah ke depannya untuk meningkatkan rasa percaya diri Nafazar, baik itu ketika presentasi maupun ketika bergaul dengan teman-teman Nafazar? Mungkin Pak, kedepannya saya akan terus berlatih dan belajar supaya terbiasa untuk berbicara di depan umum ataupun dengan teman-teman saya sendiri, dan akan lebih percaya diri ketika bergaul dengan teman-teman saya. Dengan cara ini saya akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan menunjang saya lebih percaya diri. Nah, bagus itu. Nah, ini Nafazar berbicara bisa sambil menatap saya gitu ya, sambil menatap saya. Nah, jangan melihat ke bawah terus gitu ya. Itu juga dapat kita belajar lebih meningkatkan rasa percaya diri. Tadi udah bagus nih Nafazar mau mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan rasa percaya diri gitu ya. Kan di sekolah ini juga banyak kegiatan-kegiatan gitu ya. Seperti ada ekskul pramuka, OSIS dan sebagainya. Nah, organisasi itu
organisasi itu sedikit-sedikit bisa loh untuk kita lebih meningkatkan rasa percaya diri. Bapak juga mau memberikan saran, selain nanti Napajar mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, coba Napajar meluangkan waktu untuk membaca buku, untuk menambah wawasan Napajar, gitu ya. Nah, setelah dari tadi kita berbincang, apakah Napajar sudah memiliki jawaban? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah. Nanti setelah ini Napajar akan Bapak panggil lagi untuk melihat sejauh mana perkembangan Napajar setelah melakukan konseling ini. Ya, mungkin untuk konseling kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada perkataan Bapak yang kurang berkenan. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.